Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Musyafa dari PJKRB 2024. Di sini saya akan menerangkan pelajaran aswaja yang pertemuan ke-11, yaitu keunggulan Madzhabul Arba'ah. Saya di sini akan menjelaskan mazhab-mazhab dalam fikih, yaitu mazhab fikih mulai bermunculan di awal abad ke-2 Hijriah hingga pertengahan abad ke-4 Hijriah. Setidaknya terdapat 13 mujtahid yang mazhabnya terbukukan saat itu. Seiring perjalanannya waktu, mazhab-mazhab tersebut mulai ditinggalkan oleh pengikutnya. Adapun yang masih eksis hingga saat ini tersisa 4 mazhab atau yang sering diistilahkan dengan mazhab al-arba'ah, yaitu keterangan mazhab-mazhab dalam fikih. Yang selanjutnya yaitu mengikuti selain mazhab arba'ah bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Hukum mengikuti salah satu mazhab arba'ah itu tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya, yaitu pada saat ini tidak ada sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. Yang kedua, pendapat yang dinisahkan kepada selain mazhab arba'ah tidak mazhabit atau batasan-batasannya tidak dijelaskan. Itu hukum mengikuti salah satu mazhab arba'ah, yaitu tidak diperbolehkan. Antara kedua tadi tidak ada sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu mazhab arba'ah, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang pertama, nama dan nasab. Nama lengkap Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Gelar Asy-Syafi'i ia dapatkan dari penasebahan kepada kakeknya yang bernama Syafi'i. Apabila garis nasabnya dilanjutkan ke atas lagi, nasabnya bersambung sampai Al-Muthalib bin Abdi Manaf Al-Quraisy. Yang kedua, riwayat perjalanan akademis Asy-Syafi'i menimba ilmu fikih dari Mufti Makkah Muslim bin Khalid Al-Janzi, lalu ia berguru kepada Imam Malik bin Anas Al-Madinah. Ia juga berguru hadis kepada Sufyan bin Uyainah Al-Fadafil bin Iyad dan Muhammad bin Syafi'i dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu mazhab arba'ah. Mazhab arba'ah, mazhab Al-Maliki, didirikan oleh Malik bin Anas. Nama dan nasab Malik bin Anas. Ia bernama Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbahi. Riwayat perjalanan akademis Imam Malik banyak menimba ilmu dari ulama Madinah. Di antara gurunya banyak dari kalangan tabi'in. Di antara gurunya yang masyhur adalah Abdul Ar-Rahman bin Hurmuz, Nafi' Maulana Ibnu Umar, Ibnu Syihab Al-Zuhri, Rabi'ah Al-Ra'i. Mazhab arba'ah yang yaitu mazhab Syafi'i didirikan Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Hanafi.
Yaitu yang selanjutnya mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah Al-Nu'man. Nama dan nasab, nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zauti. Zauti adalah nama kakek beliau, seorang bekas budak Bani Taimiyah yang dimerdekakan. Riwayat perjalanan akademis: Abu Hanifah menimba ilmu dari para sahabat dan tabi'in. Di antara gurunya yang sangat mempengaruhinya adalah Hamad. Mazhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Hanbal al-Syaibani. Nama dan nasab, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Zuhli al-Syaibani. Riwayat perjalanan akademis: Imam Hanbali dikenal sebagai seorang pakar hadis yang banyak mengadakan rihlah ilmiah untuk mendapatkan hadis. Guru hadis pertama beliau adalah Hashim bin Bashir al-Wasiti. Di antara gurunya dalam memahami hadis adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Soal yang pertama, mengapa kita harus mengikuti mazhab Al-Arabi bukan mazhab selainnya? Saya akan menjawab. Mengikuti selain mazhab Arba'ah bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya. Di antara adalah pada saat ini tidak ada sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab Arba'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang dinasakan kepada selain mazhab Arba'ah tidak mazhabi berdasarkan batasan tidak dijelaskan. Soal yang kedua, sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mazhab Hanafi, sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma, qiyas, istisan, urfah, dan mazhab musalah. Mazhab Maliki, sumber hukum dalam mazhab ini adalah kitab, Al-Sunnah, Al-Yama, Al-Qiyas, amal penduduk Madinah Muslimah bersama saat Jazriyah, bin Khalifah, dan adab. Mazhab Syafi'i, sumber hukum dalam mazhab ini adalah kitab, Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, sumber hukum dalam mazhab ini adalah nas atau Al-Quran, hadis, ijma, fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan sunnah, hadis, dhaif, dan qiyas. Tuh, jadi ya, terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tutur salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.